channelnya teman-teman Lajar Family. Pagi ini saya berada di Desa Watu Panjang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Desa ini merupakan desa penghasil kopi terbaik yang ada di Kabupaten Probolinggo. Saat ini saya berada di perkebunan kopi yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat atau kelompok tani kelompok tani Rezeki 17. Saat ini kami akan membahas dari proses pemetikan sampai penggilingan atau jadi bubuk. Mari terus ikutin video kami. Saat ini saya sudah bersama Bapak Diki atau sekaligus penanggung jawab yang ada di kelompok tani di Desa Watu Panjang. Kelompok tani Rezeki 17 ya, Pak? Ya, kelompok tani Rezeki 17. Kita akan membahas ngobrol santai soal kopi organik yang ada di Desa Watu Panjang. Kebetulan desa ini merupakan desa penghasil kopi unggulan yang ada di daerah Probolinggo. Yang mau kita tanyakan ini, dari proses penanaman kemudian sampai panen itu dibutuhkan berapa tahun? Kalau dari penanaman 2 tahun. 2 tahun panen. 2 tahun mulai belajar, mulai panen, mulai buah, mulai berbuah, mulai panen. Untuk ini Pak, untuk perawatannya, pupuknya, apakah maksudnya perbedaannya antara kopi organik dengan kopi biasa itu? Kalau kopi organik itu pakai pupuk kandang, pakai kompos. Memang mulai proses awalnya di pupuknya saja sudah difermentasi, bukan asal pupuk. Jadi untuk akan diketahui apa kualitas kopi organiknya. Setelah itu nanti untuk ingin mengetahui masih di lab kan tanahnya. Masih di lab kan? Bukan asal menjadi kopi organik harus kita dinyatakan kopi organik, tidak, itu masih verifikasi lahan. Jadi setelah itu di lab. Kalau kopi organik itu memang prosesnya agak lambat, agak sulit, bukan sulit ya. Sulitnya mulai dari pengolahan pupuknya. Terus kalau biasanya bukan kopi organik kan asal pupuk pokok kering sudah dibawa ke lahan buat lubangan 40 kali 40, terus jarak tanam 2 kali 2. Itu kalau kopi Arabica khususnya, itu ya Arabica. Jadi memang lebih bagus kopi organik daripada kopi yang kimia. Ya, kalau kopi yang kimia itu setiap tahun pemupukan satu hektarnya 2 kintal, tahun depan harus nambah lagi. Kalau pupuk organik ini sekalipun tidak ditambah, tetap saja misal per pohon per tahun itu kalau sudah jadi kebun, sudah jadi kopi umur 2 tahun, per tahun bisa dikasih cuma 3 kilo saja dari pengolahan limbah ya, dari daun-daunan, kompos, dan juga pupuk kotoran kambing atau kotoran sapi seperti itu kalau pupuk organik. Jadi memang memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Secara kesehatan juga lebih bagus. Ya, lebih bagus organiknya. Jadi kalau kita berbicara kesehatan ya memang harusnya kita itu harus memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Terutama mulai dari kotoran ternak, terus kayak mulai dari air seninya itu, ada sebagian pakai dari limbah biogas. Itu dari limbah biogas satu. Kalau biogas itu manfaatnya kita ya bisa masak pakai dari biogas itu, limbah ternak itu. Yang kedua, air selurinya itu bisa kita pakai ke lahan perkebunan. Jadi banyak manfaatnya. Kalau kita itu bicara ternak dan perkebunan sangat sangat bersinergi untuk menunjang pertumbuhan perkebunan juga akan lebih bagus itu kalau kopi. Jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau kita sudah membiasakan pupuk organik itu eman, kalau merubah ke kimia lagi. Iya, eman, sangat bagus sekali untuk pertumbuhannya. Dan lagi rendemennya lebih bagus. Kalau kok yang non organik itu rendemennya satu misal gelondong
itu 1 kintal. Itu rendemennya setelah kita dikupas menjadi kopi HS itu kurang lebih rendemennya cuma 38 kalau yang kimia. Kalau yang organik itu sudah kami ketahui itu sampai 47 rendemennya. Lebih bagus lah, lebih bagus yang lebih organik. Iya. bagus. Nah, kemudian cara-caranya lebih Ya, selektif, lebih rumit gitu. lebih rumit. Cuman awal aja yang rumit. Kalau sudah terbiasa nggak ada rumit. Yang memang sudah kebiasaan kita lakukan kimia, melakukan organik. Jadi lebih sehat lagi ya. Terutama kesehatan, menjaga kesehatan juga. Kalau bisa seandainya semua tanaman dipakai organik, insya Allah warga masyarakat kita akan lebih sehat lagi ya, seperti itu. Tujuannya berkaitan dengan kesehatan juga. Apakah warga di Desa Watu Panjang keseluruhan apa masih sebagian untuk penerapan kopi organik? Kalau untuk kopi sudah 80% yang pakai organik. Berarti emang udah ya, keseluruhan. yang masuk kelompok rezeki 17 37,8 kayaknya hektar. 37 udah ya, banyak. sudah banyak ya. Tapi yang masih di sekitar itu di luar kelompok itu sudah banyak yang mengikuti petunjuk teknis pemupukan secara organik juga. Jadi semuanya sudah banyak perkembangan. Berarti sudah lama gitu Pak. Sudah lama ya, sudah mulai masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Kemudian langsung ke panen atau ke pemetikan. Gimana cara mengetahui kualitas kopi itu bagus apa enggaknya pasca panen? Kalau kopi bagus atau tidaknya itu tergantung kesehatan pohon. Kalau sehat seperti ini pohonnya, ini buahnya pasti sehat seperti itu. Jadi memang ada pestisida yang harus kita lakukan untuk membatang tiap sebelum panen. Waktu kopi masih berbunga sampai berbuah itu memang ada pestisidanya yang bukan yang non kimia. Kalau bukan kimia harus organik juga. Kalau kita bicara kualitas kopi, ya memang lebih bagus kualitas kopi itu yang organik. Jadi dan juga pohon lebih sehat seperti inilah kalau kopi yang organik lebih sehat. Dan naungan juga harus cukup. Minimal ya 40% lah naungannya. Ya naungannya seperti ini, ada pisang juga, ada pohon sengon. Kalau bisa ada lantoro seperti ini akan lebih bagus. Manfaatnya ada 2 ini. Satu ya ada bisa jadi naungan, yang kedua bisa menjadi pakan ternak juga untuk kambing. Berarti Ada naungan juga, ada yang dari indigo vera itu kandungan proteinnya kurang lebih sekitar 16-17. Ada juga yang indigo vera. Itu memang pakan ternak. Itu yang indigo vera. ini kan juga masa-masa pandemi kayak gini Pak. Apakah harga kopi di pasaran apakah pengaruh atau ada beberapa masyarakat atau kelompok tani yang pernah mengeluh nggak Pak soal Kalau harga kopi? Harga kopi. Sementara ini untuk harga kopi ya memang agak menurun. Cuman kalau perkebunan ya masih alhamdulillah ya. Kalau dihitung-hitung dari perbandingan antara kopi robusta dengan kopi arabica itu masih bagus. Sedangkan arabica itu yang asalan itu cuman yang green bean itu cuma kisaran 17.000. Kalau yang arabica ini sampai hari ini 18.000 yang HS. Kalau green bean-nya, kalau arabica HS itu maksudnya HS olah basa itu, iya. olah basa yang belum kering. Dan setelah dipalper itu fermentasi ada yang 36 jam, ada yang 24 jam. Yang 24 jam itu namanya semi wash, kalau yang 36 jam itu full wash. Itu bedanya di situ. Jadi itu masih basah, dijemur kurang lebih 1 jam itu udah kering, itu sudah bisa terjual. Harga sampai 18.000, 18,5 HS. Kalau kopi robusta yang asalan itu kering green bean itu siap disangrai itu sudah harganya cuman kisaran 16.000 sampai 17. Sangat murah sekali. Kalau kopi ini masih alhamdulillah arabica ini kalau bicara masih sangat membantu lah untuk petani. Jadi awalnya tanah ini tandus, sekarang udah masyarakat guyup untuk
petani kopi. Jadi memanfaatkan limbah-limbah yang ada di lingkungan kita masing-masing, karena mayoritas penduduk Desa Watu Panjang ini tiap kakak itu ada sapi, ada ternak kurang lebih ya rata-ratanya ada 4, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 6, ada yang 8. Jadi pemanfaatan dari limbah tadi. Jadi sangat sangat membantu sekali di antara dua-duanya, di antara ternak sama perkebunan. Iya. Berarti bukan hanya perkebunan kopi, masyarakat di Desa Watu Panjang juga penghasilannya melalui kopi dan ternak sapi, itu ternak ya, sapi. Ada yang sapi perah, ada sapi potong, bukan itu ada banyak. Kemudian yang terakhir nih Pak, untuk proses sebelum jadi bubuk, setelah pemetikan, setelah panen itu prosesnya apa saja Pak? Biar teman-teman juga pasti kan teman-teman banyak yang nggak tahu soalnya. Nanti kita juga akan mengikuti gimana prosesnya. Kalau kopi itu setelah metik, waktu metik, setelah dipetik itu dirambang. Nah, merah itu dirambang yang biji-biji yang kopong itu kan Nanti ngambang Oh, itu itu dibuang, disortir dulu. Oh, itu berarti masuk kategori kopi yang kurang bagus. Yang kurang bagus, tidak sehat, memang nggak ada isinya kan, Oh, iya. kopong ya. Satu, yang kedua setelah itu dipalper. Setelah dipalper itu difermentasi, ada yang 24 jam itu namanya semi wash. Ada yang difermentasi 36 jam itu full wash. Itu setelah itu dicuci, dibersihkan. Setelah dibersihkan itu dijemur dikeringkan. Setelah kering kadar airnya 11-12 itu baru dijadikan green bean, dihaler. Setelah dihaler itu baru di roasting. Setelah di roasting ya jadikan bubuk itu, baru kita konsumsi. Jadi prosesnya agak packing, lama ya. packing. Iya. Untuk di packing juga ada yang kita jual bubuknya, ada yang kita jual green bean-nya. Itu tergantung permintaan. Kalau pembeli ya juga seperti itu. Pembeli juga bukan lihat harga kopinya, melihat kualitas. Oke, saat ini saya bersama pemuda setempat, pemuda Watu Panjang, yang kebetulan pemudanya juga terlibat ikut andil dalam proses penanaman ataupun pemetikan panen dari kopi organik yang ada di Desa Watu Panjang. Ayo mari ikutin gimana cara memetiknya, cara panennya. Ini diapakan? Ini sekarang lagi ada pemangkasan ya Mas. Pemangkasan fungsinya biar apa? Untuk meningkatkan produksi kopi untuk tahun berikutnya. Ternyata banyak hal yang harus dilakukan untuk kualitas kopi agar kopi tetap baik kualitasnya gitu. Betul. Nah, untuk pemangkasan sendiri kita tidak sembarang memangkas seperti itu Mas. Syarat untuk kopi yang wajib dipangkas contohnya seperti ini Mas. Karena ini sudah batang sudah kurang produktif. Jadi yang dipelihara batang penggantinya, yaitu yang batang yang produktif seperti itu. Seperti ini Mas, contohnya seperti ini. Ini termasuk batang yang produktif. Ini ada cabang cabang-cabang yang sehat. Terus ini kan ada bakal buahnya sudah seperti itu. Jadi yang dipelihara yang seperti ini Mas. Jadi yang sudah tua contohnya seperti ini.
Jadi seperti ini sudah tidak bisa produktif lah. produktif seperti itu. Ini kurang lebih sudah 3 kali panen seperti itu. Jadi untuk kopi Arabica di sini itu maksimal 3 kali produksi satu cabang ini. Jadi, satu cabang ini hanya 3 kali untuk masa produksinya seperti itu, produktifnya. Ini satu cabang, bayangkan kalau satu pohon ada berapa cabang gitu. Ya, seperti itu. Nah, untuk ini sendiri, ini namanya apa namanya? Ini cabang yang produktif. Nah, ini pun kita harus bagi. Soalnya kita selain cabang, tujuannya selain apa namanya? Memotong cabang yang sudah tua, yang kurang produktif. Itu tujuan dari pemangkasan ini adalah agar intensitas cahaya itu bisa masuk seperti itu. Iya. Ini dengan Mas siapa tadi? Dengan Mas Taufik. Mas Taufik, ini posisinya di inilah lingkungan kelompok tani Rezeki 17. Masih bersama kami di video lanjutan yang tadi, masih di Desa Watu Panjang. Kita tetap bahas soal kopi. Jadi kita sudah memasuki tahap bagaimana kopi itu sebelum jadi bubuk. Prosesnya nanti akan dijelasin oleh Mas Taufik selaku Mas siapa? Betul. Mas Taufik selaku sekretaris yang ada di kelompok tani Rezeki 17 di Desa Watu Panjang, Kecamatan Kukil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Jadi tetap ikutin video kami. Saat ini saya sudah bersama Mas Taufik dan teman-teman pemuda Watu Panjang yang akan memproses apa aja yang harus dilalui sebelum jadi bubuk. Mungkin kita lebih jelasnya harus tanya dulu ke Mas Taufik yang lebih paham gitu. Jadi mungkin dijelaskan Mas tahapan-tahapannya, kemudian apa aja yang harus kita lalui. Siap. Terima kasih atas waktunya. Di sini kita sudah memasuki pasca panen. Yang tadi kita sudah ke kebun. Sekarang tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan pasca panennya. Nah, untuk pasca panen sendiri, nah kita kan sudah memetik kopi yang tadi. Nah, nanti di sini sebelum kita masukkan ke pulper atau pecah kulit. Nah, pecah kulit ceri ini namanya, kalau orang sini itu namanya ceri, kopi ceri. Maksudnya bukan bukan cerinya, akan tetapi kopi sama kulit luarnya, kulit daging, Kulit merah ini. kulit merahnya, betul. Nah, sebelum kita masukkan ke pulper, untuk kualitas yang bagus, kita harus sortasi yang mana yang Apa itu sortasi? sortasi itu memilih kopi yang merah dan yang hijau seperti itu. Ya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu kopi yang tidak dimasukkan ke pulper seperti ini. Soalnya hijau. yang hijau. Jadi yang dimasukkan ke pulper hanya yang masak Merah. seperti itu, yang merah seperti itu. Teman-teman, kita tadi udah melewatin tahap pulper ya Mas. Pulper. Betul. Pulper itu pelepasan kulit yang merah. Kulit merah itu ceri kalau kata orang. Kemudian masuk ke Pencucian. Nah, pencuciannya kan sudah tadi. Nah, sekarang masuk ke penjemuran. Jadi bentuk kami tadi itu masuk ke penjemuran. jadi kayak gini setelah Iya. ini. Pulper. Iya, betul. Nah, ini prosesnya yang full wash tadi.
Ini prosesnya full wash. Jadi yang difermentasi 30. Oh, ini full wash. Iya. Yang semi wash mana? Yang semi wash itu. Nah, nanti yang hijau kita langsung tanpa dipulper. Ini prosesnya natural. Ini sama dijadi kopi juga. Kopi juga, cuma prosesnya tidak sama. Ini natural, jadi ya dijemur sama kulitnya tanpa Ini yang melewati hijau. pulper. Ini yang hijau teman-teman. Jadi yang hijau nanti tetap dijadikan kopi, cuman prosesnya lain. Iya, betul. Oke, masih bersama kami. Kami masih di Desa Watu Panjang. Tetap masih bersama Bapak Tinggi, Bapak Kepala Desa. Kita akan tetap membahas tentang kopi, dan kebetulan saat ini ada di wisata edukasi kopi yang masih dalam pekerjaan. Kita akan tanyakan apa tempat ini, kemudian manfaatnya, kemudian pengerjaannya. Mungkin langsung apa tempat ini Pak, kemudian pengerjaannya sampai kapan? Insya Allah untuk pengerjaan ini awal dari tahun 2020, insya Allah 1 tahun lagi selesai gitu aja ya. Terutama tempat ini ya untuk wisata edukasi perkebunan kopi yang ada di Desa Watu Panjang. Jadi kami untuk membuat pembangunan wisata ini yang bisa bermanfaat ke warga masyarakat Watu Panjang khususnya, dan juga pemuda, bisa lebih semangat lagi, bisa lebih untuk berpartisipasi untuk membangun desanya lebih maju. Jadi untuk pemuda-pemuda ini saya lihat sangat antusias sekali untuk membangun desanya. Akhirnya kami rangkul. Jadi ada ide-ide dari pemuda itu tetap saya tampung, karena karena pemuda itu lain dari pemuda zaman dulu. Kalau pemuda zaman sekarang itu kan sudah mengikuti kemajuan zaman kan gitu ya, Iya. terutama mengikuti kemajuan zaman. Kadang kalau pemuda bisa kami tampung aspirasinya, kan pemuda itu kan sering keluar. Satu ya bisa ke luar daerah, dan juga ke wisata-wisata ya ke Malang dan kemana kan gitu ya, ke Pasuruan. Jadi kami dengan adanya usulan dari pemuda itu, saya juga ikut berpikir lebih maju lagi, terutama berkaitan dengan edukasi perkebunan ini atau wisata edukasi kopi. Jadi semuanya itu nggak ada yang nggak ada yang tidak akan terjadi, pasti jadi kalau memang pemuda itu semangat, kepala desanya juga semangat, semua lapisan perangkat desa juga semangat. Jadi semua pihak sudah bersama-sama semangat untuk membangun edukasi di Desa Watu Panjang. Jadi sekalian kami sebagai kepala desa otomatis bisa membuka lapangan pekerjaan untuk pemuda-pemuda, Ya, terutama bisa menampung pengangguran-pengangguran yang ada di Desa Watu Panjang. Desa Watu Panjang. Jadi juga ibu-ibu akan banyak juga kegiatan, terutama bisa kita jual produk-produk unggulan di Desa Watu Panjang. Sekaligus juga membuka ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat itu ya bisa mengembangkan pengembangan usaha yang ada di desa. Jadi mulai dari PKK juga kami rintis untuk bisa membuat produk unggulan kan gitu ya. Jadi untuk pemudanya juga bisa mengelola kopi mulai dari hulu sampai hilirnya.
mulai dari pasca panen sampai menjadi bubuk, sampai kita bisa minum kopi di sini terutama dulu, bisa mengundang teman-teman yang dari luar, terutama penikmat-penikmat kopi bisa hadir ke Batu Panjang. Harapan saya sebagai kepala desa seperti itu. Mungkin karena itulah nanti akan lebih semangat lagi, akan lebih maju lagi untuk mengembangkan wisata yang ada di Desa Batu Panjang. Itu dalam pemikiran-pemikiran kami dan juga pemuda ingin kami tuangkan bersama-sama. Sangat bagus. Biar terwujud lah, terwujud. Bisa membangun desa ini. Jadi memang kalau pembangunan atau rencana tidak semudah membalikkan telapak tangan, memang harus melalui proses ya. Betul. Susah payah harus bersuadaya. Baik dari saya maupun pemudanya itu harus susah payah untuk bersuadaya untuk membangun desa. Terutama pemikiran, tenaga, waktu ya, banyak. Jadi banyak hal. Jadi semuanya itu kita lakukan bersama-sama. Tahapan proses terutama yang paling kita utamakan pembangunan ini ya edukasi dan juga infrastruktur yang harus kita diutamakan. Kalau infrastruktur udah bagus, terus wisatanya jadi, insya Allah banyak pengunjung kan seperti itu. Berarti itu harapannya dari saya. Harapannya tetap agar kopi di Desa Batu Panjang dikenal Indonesia, seluruh Indonesia lah lebih umumnya gitu. Ya, kalau memang udah pemuda itu sudah bisa meroses kopi menjadi kopi yang berkualitas, kelompok bersama-sama pemuda, Podarwis juga bersama-sama dengan kelompok Rezeki 17 juga ya, insya Allah kopinya akan dikenal. Kalau pembeli itu yang biasanya yang saya kenal bukan tidak tanya apa, terutama tanya kualitas kopinya, kualitasnya kopinya seperti apa, grade apa, kan seperti itu. Nah, kalau memang sudah tahu kualitas, insya Allah harganya akan mengikuti kualitas. Kalau kita tanya uangnya dulu, harga berapa, mau beli harga berapa, kualitasnya tidak bagus, ya kembali juga, tidak beli kan seperti itu ya. Harus kualitasnya itu yang diutamakan. Jadi pengolahan kopi organik memang sangat luar biasa ya, prosesnya ya lumayan rumit kalau kita pikir kalau belum pengalaman. Tapi kalau sudah pengalaman dari hulu ke hilirnya, alhamdulillah bisa meringankan karena pupuk tidak beli. Kebanyakan cuman memanfaatkan limbah. Itu ya. Jadi pupuk organik itu memanfaatkan limbah dan juga kayak kompos dari sampah-sampah yang ada di lahan-lahan itu, kayak daun-daunan bisa dimanfaatkan jadi kompos seperti itu. Jadi banyaklah peluangnya untuk pemuda yang harus kita kelola, mulai dari pengolahan komposnya, pengolahan limbah ternaknya, dan juga kalau perlu ya juga pengolahan susu kan seperti itu, karena di sini banyak potensi. Satu ya dari kopi, ada susu sapi perah. Mungkin kami akan mengembangkan juga susu kambing ya, susu kambing etawa ya. Saya rencanakan sampai ke sana nanti. Dan pemuda ini sangat terbantulah oleh produk unggulannya sendiri yang ada di dalam desa. Nanti tinggal pemudanya aja Pak ya. Iya, pemudanya luar biasa ya. Ya, pemudanya gimana, mau serius, mau punya keinginan, punya tanggung jawab terhadap desa Batu Panjang. Iya. Desa Batu Panjang ini berada di kaki Gunung Lereng Argopuro. Ketinggiannya berapa Pak kira-kira? 800 sampai 1000. Sangat dingin sudah. Sangat dingin teman-teman. Mungkin itu saja ya Pak. Oke. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Pesan dari Bapak Kepala Desa untuk pemudanya tetap semangat. Tetap semangat berjuang. Tetap semangat berjuang, tetap semangat dalam hal kebaikan gitu. Oke.